Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Refril Dani MPD, dosen tetap pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Muara Bungkung. Dengan nomor induk dosen nasional atau NIDN 1022108708 atau NUPTK 2354765666137003. Dengan kerendahan hati dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT dalam bidang pengajaran. Video ini sengaja saya buat dalam proses sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi pada tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya ampu diantaranya mata kuliah Bahasa Indonesia, yang kedua mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, dan yang ketiga mata kuliah Penulis Karya Ilmiah, dan yang keempat mata kuliah Pembelajaran Apresiasi Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Bahasa Indonesia, dengan kode mata kuliah 22MM004. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib institusi yang diajarkan pada mahasiswa semester 1 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka berupa pemaparan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing UTS dan UAS. Adapun deskripsi mata kuliah ini yakninya pengembangan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Mata kuliah ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia, hingga penerapan bahasa Indonesia dalam berbagai konteks, termasuk penulisan karya ilmiah. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka. Maksudnya tatap muka langsung di ruangan kelas, dengan mengutamakan prinsip konstruktivisme, yang artinya pembelajaran yang memfokuskan keterlibatan aktif mahasiswa dalam membangun pemahaman. Referensi yang saya gunakan berasal dari bahan-bahan ajar yang saya buat sendiri seperti modul ajar, ditambah kemudian oleh buku-buku referensi karya ahli lainnya. Ditambah juga dari referensi artikel ilmiah atau jurnal yang bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, CPL pertama ialah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua, mampu menerapkan penggunaan bahasa lisan dan bahasa tulis secara baik, efektif, dan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. CPL 3, memahami konsep kaidah kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan PUBI dan KBBI. CPL 4, mampu menyusun karya tulis ilmiah secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang tercermin dalam capaian pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah kembang bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami sebab munculnya ragam bahasa Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai penggunaan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai tentang konsep kata dan diksi dengan benar, sesuai dengan konteks yang digunakan dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa tulis. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai tentang konsep dan pola kalimat efektif. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai penyusunan paragraf dan wacana dengan baik dan benar. Serta yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai pemahaman kutipan, penulisan daftar pustaka,
dengan benar dari berbagai sumber. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami hubungan antara membaca dan syarat berpikir ilmiah. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mahasiswa mampu menguasai penyusunan karya ilmiah yang baik dan benar. Kemudian, model pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitunya menggunakan model Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Delivery, saya memberikan materi serta silabus dan RPS, kemudian presentasi interaktif secara tatap muka untuk meningkatkan pemahaman siswa atau mahasiswa. Yang kedua, Interaction. Tentunya, saya menerapkan komunikasi dua arah antara saya dengan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi secara bersama. Dan yang ketiga, yang terakhir, Assessment atau penilaian. Penilaian yang saya lakukan adalah secara formatif dan sumatif. Nah, untuk penilaian sumatif dilakukan secara komprehensif berdasarkan kombinasi berbagai aspek pembelajaran yang dilakukan di antaranya. Yang pertama, partisipasi atau keaktifan mahasiswa sebesar 20%. Yang kedua, tugas makalah individu sebesar 20%. Yang ketiga, tugas kelompok sebesar 10%. Selanjutnya, UTS 25%. Kemudian UAS 25%. Kemudian, untuk penilaian sumatif berupa penilaian untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada proses pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi, yaitunya Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia dengan sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menemukan dan menjelaskan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi, Pak. Melanjutkan pertemuan kemarin, bahwasanya kemarin kita baru masuk kepada pertemuan kontrak perkuliahan. Nah, pada kali ini kita masuk kepada pertemuan kedua pada silabus yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan pertama, yaitunya materinya Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Ya. Adapun materi pada Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia ini ada dua hal penting yang nantinya akan kamu pahami selama perkuliahan ini, yang disebut dengan CPMK. Yang pertama apa itu? Di sana nantinya mahasiswa mampu dan menjelaskan, mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan bahasa Indonesia, serta mahasiswa mampu memahami fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, itu dia, dua poin penting itu harus Anda pahami. Ada sejarah dan perkembangan, kemudian ada juga fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Ya. Barangkali timbul pertanyaan Anda semua, kalau ada yang kritis ya, gimana sih kok ada bahasa Indonesia? Kok lahir bahasa Indonesia? Kita tahu sendiri bahwasanya di negara-negara lain, ada negara tersebut dia itu tidak menggunakan bahasa dari negaranya sendiri. Contoh apa? Negara besar seperti Amerika Serikat. Dia itu bangsa Amerika, yang dikatakan bahasa Amerika, namun bahasa yang digunakan adalah bahasa apa? Bahasa Inggris, walaupun dengan dialek yang berbeda. Nah, itu dia. Nah, kita ini bahasa apa ini? Tidak ada orang yang memakai bahasa kita di luar sana. Bahasa Spanyol juga digunakan oleh sebagian orang-orang di Amerika Latin. Bahasa Indonesia tidak, Malaysia tidak menggunakan, kemudian Australia tidak menggunakan, malah Australia bahasa Inggris. Itu harusnya menjadi pertanyaan bagi kita semua. Nah, untuk menjawab semua itu, kita akan membahas itu. Pada slide sudah ada, bahasa merupakan, ini pengantar ya, bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu dia.
tadi sudah Bapak antar juga pengalaman pemikiran Anda. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah, bahasa persatuan, itu dia. Kemudian bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemerdekaan kita proklamasinya tanggal berapa? 17 ya, 17. Nah, itu dia. Bersamaan dengan mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, itu dia sejarah awalnya ya. Kita masuk pada slide yang kedua. Coba diperhatikan. Ini dia. Nah. Ini lagi. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan adanya satu interaksi. Salah satunya apa itu? Bahasa. Tadi sudah Bapak singgung juga. Kenapa kok ada bahasa Indonesia ini? Untuk alat interaksi secara global di Indonesia. Padahal notabene bahasa daerah kita ini banyak. Ada lebih dari 750 bahasa daerah di Indonesia ini. Nah, pertanyaannya kenapa kok bahasa Indonesia yang kita kenal ini berbeda dengan bahasa-bahasa yang ada di daerah? Bahasa Minang, bahasa Melayu, bahasa Batak, dan lain sebagainya. Bahkan bahasa Jawa yang banyak itu apanya? Masyarakat atau penduduknya. Tentunya perkembangan bahasa Jawa juga pesat. Tapi kenapa kok tidak bahasa Jawa? Nah, itu lagi pertanyaan. Harusnya itu. Selanjutnya, ini dia. Kita masuk pada sejarah. Saya Anda baca, bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari bahasa Melayu Riau. Nah, itu poin penting dulu. Bahasa Indonesia ini berawal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang mana? Bahasa Melayu Riau. Bahasa Jambi pakai bahasa apa? Melayu juga. Ya, Palembang? Melayu juga. Nah, apa bedanya dengan bahasa Melayu Riau? Nah, itu pertanyaan juga. Ya. Dialeknya beda. Itu dia. Jadi asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Ingat, bahasa Melayu Riau. Itu dia, ya. Jangan bahasa Melayu Jambi atau bahasa Melayu yang dari Malaysia, enggak. Aceh juga sebagian pakai bahasa Melayu. Ya. Itu juga banyak ditemukan bukti-buktinya pada prasasti-prasasti seperti prasasti Kudukan Bukit, prasasti yang ditulis pada tahun 683 Masehi dengan menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu kuno yang isinya proklamasi, pemberitahuan tentang pembentukan kesatuan Sriwijaya. Nah, ini nanti akan kita bahas, kok ada Sriwijaya di sini, ya. Oke. Selanjutnya, ini lagi, ada bukti prasasti Talang Tuo di Palembang, kemudian prasasti Karang Birahi di Jambi. Nah, di Jambi juga ada. Kemudian prasasti-prasasti itu dituliskan dalam bentuk huruf pranagari. Apa itu? Ini dia. Aksara, bahasa atau tulisan Sangsekerta. Bentuk tulisan seperti itu yang ada di prasasti tersebut. Kemudian lanjut, bahasa Melayu kuno ternyata tidak hanya dipakai pada masa kerajaan Sriwijaya saja, karena di Jawa Tengah, Gandasuli juga ditemukan prasasti juga. Nah, itu dia. Pada tahun 832 Masehi dan di Bogor Berangka pada tahun 942 Masehi. Nah, itu yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Nah, ada bahasa Melayu kuno. Nah, pertanyaannya, sekarang bahasa Melayu apa yang dipakai oleh Riau? Ini pertanyaan juga nanti. Ya, lanjut. Ini lagi. Setelah kita mengetahui bahwasanya asal usulnya adalah bahasa Melayu, lantas kenapa? Nah, ini lagi. Kenapa bahasa Melayu? Yang pertama, bisa Anda lihat, Anda baca, diawali dengan hadirnya sastra-sastra berbahasa Melayu. Jadi ada sastra-sastra berbahasa Melayu, maka salah seorang pencetusnya adalah Raja Ali Haji, yang sampai sekarang masih dikenang sebagai sastrawan ternama pendiri organisasi yang bernama Rusdiah Club. Itu dia, cikal bakalnya. Jadi karena ada sebuah momen, itu akan menjadi cikal bakal bahasa Indonesia kita. Kemudian yang kedua, lanjut, adapun tokoh-tokoh pendiri Rusdiah Club ini, antara lain adalah Raja Ali Kelana, Raja Hitam Khalid, Engkuh Abdul Majid, Lingga, Raja Abdul Muthalib, kemudian Tuan Haji Jakfar,
dan lain sebagainya. Yang notabene itu ada di Kerajaan Melayu Riau. Ya, itu dia asal usulnya. Kemudian lanjut. Nah, ini lagi. Ini kenapa baru kita masih bertanya kenapa? Kemudian pada awal abad ke-19, bahasa Melayu merupakan lingua franca. Bisa dilihat apa itu lingua franca? Bahasa pengantar dalam pergaulan, dalam keseharian, baik itu dalam pergaulan konteks sosial, lingkungan, atau bahkan bahasa perdagangan. Nah, itu dia. Notabene ya, bahasa ini semakin banyak penuturnya, maka bahasa itu semakin banyak dikenal. Contoh, bahasa Inggris. Bangsa Inggris ya, bukan bangsa Inggris itu, dia itu menjajah lebih dari seperempat daerah di bumi ini yang dia jajah. Itu makanya bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Karena apa? Penuturnya banyak. Begitu juga dengan bahasa Melayu ini. Nah, itu dia. Lanjut. Bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bagi bahasa Indonesia karena bahasa itu sederhana. Bahasanya sederhana. Sehingga lebih mudah dipelajari dan dikuasai. Nah, ini lagi. Bahasa Jawa lebih sulit dipelajari dan dikuasai karena kerumitan strukturnya. Tidak hanya secara fonetis, morfologis, dan juga secara leksikal. Itu kan, bahasa Jawa itu kan susah dimengerti. Tengok bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu ada kemudahan-kemudahan karena bahasa Melayu itu, contoh, bahasa Melayu Jambi, bahasa Melayu Aceh, bahasa Melayu yang ada di Palembang, sangat berdekatan dengan bahasa Minang. Iya kan? Jadi bahasa itu mudah menyatu, mudah dikenali, mudah dipakai, mudah dipahami. Itu dia. Kalau bahasa Jawa tidak. Bapak saya sampai sekarang masih susah mengartikan bahasa Jawa itu dia ya. Kemudian lanjut, ya. Ini dia. Ini perkembangan bahasa Indonesia. Tadi asal usul kenapa, sekarang perkembangan. Pada abad ke-15 Masehi, berkembang varian baru bahasa Melayu yang disebut dengan bahasa Melayu klasik. Kemudian yang disebut sebagai bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu varian ini digunakan sebagai bahasa pengantar di wilayah Kesultanan. Nah, bahasa Melayu ini juga berkembang di daerah Kesultanan. Jadi tentunya penuturnya semakin banyak. Nah, itu dia. Selanjutnya, pada periode selanjutnya, bahasa Melayu varian ini disebut sebagai bahasa Melayu tinggi. Karena bahasa ini digunakan di kalangan-kalangan kerajaan saja. Dan juga di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Melaya. Jawa bahasanya bahasa Jawa kan? Tapi Jawa, di kerajaan Jawa juga dipakai bahasa Melayu. Berarti perkembangannya pesat. Nah, itu dia. Kemudian pada masa itu bahasa Melayu tinggi banyak dipengaruhi oleh kosakata bahasa Arab. Nah, ini perkembangannya ya. Awalnya bahasa Melayu, kemudian datang pedagang Arab, dipengaruhi juga bahasa Melayu ini oleh bahasa Arab. Contohnya apa kata-katanya? Seperti masjid, kalbu, kitab, kursi, selamat, kertas, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, selanjutnya bahasa Melayu ini dipengaruhi juga oleh para pedagang-pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, dan Inggris mulai berdatangan. Itu dia. Bahasa Melayu kemudian mengenal kosakata baru seperti gereja, sepatu, sabun, meja, bolu, dan jendela. Nah, itu bahasanya dari bahasa-bahasa Eropa. Walaupun sekarang kita kenal itu adalah bahasa Indonesia. Nah, itu perkembangan sejarahnya. Jadi bahasa Indonesia ini bisa dikatakan dia itu fleksibel. Nah, lanjut dulu ya. Nanti Bapak jelaskan ini. Para pedagang Cina, ini lagi. Bahasa Melayu juga dipengaruhi oleh bahasa Cina. Karena banyak Indonesia ini sangat banyak yang tertarik ini untuk berdagang, bahkan nanti ujungnya apa? Untuk menjajah. Jadi semakin banyak bahasa. Bahasa Cina, contoh kata-katanya apa? Pisau, toge, tahu, loteng, teko. Nah itu, toge, cukong berasal dari kosakata bahasa Cina. Ya?
Nah, terakhir, tonggak penting bagi bahasa Melayu terjadi ketika pada pertengahan abad ke-19, yang tadi Bapak sebutkan, Raja Ali Haji dari Istana Riau Johor menulis Kamus Melayu. Nah, jadi setelah bahasa itu berkembang, ada bahasa Portugis, bahasa Arab, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa dari Eropa lah yang mempengaruhinya, maka Raja Ali Haji dalam Rusdiah Club-nya membuat sebuah kamus bahasa Melayu. Itu awalnya. Nah, ya. Selanjutnya, nah, tunggu dulu. Jadi, setelah kamus itu dibuat, apakah kamus itu berhenti sampai di sana? Tidak. Coba Bapak tanya, ejaan yang kamu ketahui apa aja? Rivaldo, ejaan apa? Apa saja ejaan yang kamu ketahui? Apa? Ejaan yang diketahui apa saja? Kemarin kan sudah dibahas juga kan? Apa aja ejaan? Siapa yang bisa? Ada beberapa ejaan yang ada di sistem kebahasaan Indonesia ini, bahasa Indonesia. Apa saja? Siapa yang tahu? Bisa menjelaskan? Apa ejaan? Yang pertama ada ejaan apa? Ada EYD. Apa lagi? Sebut saja. Apa lagi? Ejaan yang disempurnakan. Apa lagi? Ejaan apa lagi yang diketahui? Ejaan Ebi, oke. Apa lagi? Ejaan Suwandi, ejaan Republik. Nah, sampai sekarang ejaan itu terus berubah. Dulu mungkin ada yang dinamakan EYD, EBI, PUBI. Nah, itu masih bisa dikatakan apa? Bahwasanya sampai saat sekarang bahasa Indonesia itu dia berkembang. Sampai kapan, Pak? Tidak bisa dipastikan. Karena ada dulu bahasa yang tidak masuk dalam kategori bahasa Indonesia, malah karena kebutuhan teknologi dan juga perkembangan zaman masuk ke dalam ranah bahasa Indonesia. Contoh, saya sering Bapak sampaikan, kata bini dulunya biasa saja. Sekarang kata bini tidak boleh lagi disampaikan. Maksudnya tidak boleh dalam konteks formal. Gantinya apa? Istri. Itu contohnya. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya. Kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai apa? Apa kedudukan bahasa Indonesia? Sebagai bahasa persatuan. Jadi kita ini disatukan dengan yang namanya satu bahasa, yaitunya bahasa Indonesia. Dan itu sudah dicetuskan pada apa? Sumpah Pemuda, pada Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Itu dia. Saat itu para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda. Nah, ini dia. Nih, ada 3. Kami putra-putri dan Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Ini bahasa masih ejaan Belanda ya. Dan kami putra dan putri Indonesia mengakui berbahasa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Poin ketiga, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, lebih dari 750 bahasa, kita disatukan dengan namanya bahasa Indonesia ini. Nah itu dia ya. Lanjut. Nah ini yang Bapak jelaskan tadi. Butir ketiga menjadi dasar pijakan atas pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dari segi pemaknaan, bahasa persatuan menjadi wahana pemersatu seluruh elemen bangsa. Artinya apa? Bangsa Indonesia mempersatukan diri berdasarkan penggunaan bahasa yang sama, yang baik dan benar. Dalam konteksnya dalam apa? Ranah formal, gunakan bahasa Indonesia. Contoh, Anda pergi ke Papua pakai bahasa Melayu Jambi. Paham orang enggak? Tidak kan? Enggak paham. Anda pergi ke Aceh atau ke Jawa
Ada yang tidak paham dengan bahasa Melayu Jambi ini. Tapi kalau Anda pergi ke Sulawesi pakai bahasa Indonesia, insya Allah semuanya paham. Walaupun tidak fasih dalam mengucapkannya. Nah, itu contohnya ya. Lanjut. Nah, nih. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama sejak 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal Undang-Undang 1945. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sehari kemudian maka diproklamasikan juga bahwasanya pada tanggal 18 Agustus bahwasanya bahasa yang digunakan ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mana, Pak? Waktu itu masih bahasa Indonesia yang belum seperti ini. Karena tadi perkembangan bahasa Indonesia itu entah sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kapan bahasa Indonesia ini terus berkembang. Karena nanti bisa bahasa luar masuk, bahasa yang sudah lama keluar. Nah, itu dia. Jadi terus berkembang bahasa Indonesia ini. Ini ejaan pertama ejaan Suwandi ya pada 1947. Oke, kesimpulan berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang berasal dari Melayu Riau. Berdasarkan sumber sejarah, pemakaian bahasa Melayu Riau ini sudah dimulai pada masa Kerajaan Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. Itu dia ya. Bahasa Indonesia mengalami tiga fase perkembangan selama 80 tahun. Yaitu fase bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Oke. Sampai di sini apakah bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Sekarang Bapak tanya. Asal usul bahasa Indonesia dari bahasa apa? Bahasa Melayu Riau. Kenapa? Kenapa bahasa Melayu? Ada yang bisa menjelaskan? Ya. Karena bahasa Melayu mudah dipahami dan sederhana. Oke, itu poin pertama. Mudah dipahami dan sederhana. Ada lagi? Satu lagi? Rivaldo? Karena bahasa Melayu awal masuknya selain dari kerajaan, mungkin terbawa dari masa penjajahan. Jadi mempermudah daripada komunikasi perdagangan pada zaman itu. Ya, itu dia. Lingua franca. Bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan dan juga sebagai bahasa perdagangan. Itu dia asal usulnya kan? Oke, sampai di sini dapat dipahami terkait sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Oke. Baik, kalau begitu untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup. Nanti ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan juga. Tentunya makalah individu atau nanti berupa diagram atau berupa bentuk diagram alir ya itu. Nanti Bapak berikan, Bapak share di grup masing-masing ya. Oke, minggu depan kita lanjut kepada materi selanjutnya yaitu ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Berapa jenis ragam bahasa dan apa saja bentuk-bentuk dari ragam bahasa yang ada di negara kita yang super luas ini. Ya? Oke. Siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak? Siapa saja? Romi? Siapa? Oktari, kemudian? Oke, udah cukup ya? Udah, ya. Baik. Untuk hari ini materi Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.